Selamat pagi umat GKI Harapan Jaya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita dapat senantiasa sehat, tetap bersukacita dan terus bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat datang di dalam kebaktian minggu kedua bulan keluarga GKI Harapan Jaya pada tanggal 11 Oktober 2020 ini. Pemberitaan firman Tuhan di dalam kebaktian minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Alexander Hendrik Urbinas. Mewakili panitia pelaksana bulan keluarga, berikut akan ditayangkan rangkaian kegiatan bulan keluarga 2020. Demikian warta lisan pada hari Minggu ini. Selamat beribadah. Mari kita bersaat teduh. Mari kita berdiri. Jemaat Tuhan, hari ini kita memasuki minggu kedua di bulan keluarga. Kita patutlah bersyukur karena Tuhan menganugerahkan kita kesempatan untuk senantiasa merayakan dan merasakan cinta kasih bersama dengan keluarga kita. Karena itu, pada hari yang penuh sukacita ini, marilah dalam penuh syukur kita bersama menyanyikan Kidung Jumat nomor 21, ayat 1 dan 2, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Masuk
Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebaktian minggu kedua bulan keluarga ini terjadi karena pertolongan kita. Ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan, tema minggu ini adalah keluarga sehati. Melalui tema ini, kita sebagai umat diingatkan untuk memahami bahwa keluarga adalah bentuk persekutuan terkecil dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Juga memahami dan melatih diri untuk berpikir yang baik dan benar dalam hidup persekutuan keluarga, baik gereja maupun keluarga inti. Marilah kini kita menyanyikan Kidung Jemaat 402, Kuperlukan Juru Selamat. Jemaat Tuhan, cinta kasih adalah salah satu anugerah terindah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan manusia. Allah telah menjadi teladan kemurnian cinta melalui pengorbanannya di kayu salib. Bagaimana dengan cinta di dalam hati kita? Apakah kita mencintai pasangan kita, teman kita, keluarga kita, dengan cinta seperti yang Allah teladankan? Mari kita kembali melihat kehidupan kita. Kini kita akan berdoa di dalam doa pengakuan dosa. Ampunilah kami Tuhan, yang seringkali gagal meneladan cinta-Mu. Kami seringkali mencintai untuk situasi dan kondisi tertentu. Namun kala kesusahan dan persoalan datang melanda, cinta kadang pergi dari hati kami. Bahkan ego kemudian menguasainya.
Kami mau memiliki cinta seperti cinta-Mu, sehingga dengannya kami dapat senantiasa menopang keluarga kami, baik dalam suka maupun dalam duka, kaya maupun miskin, sehat maupun sakit. Ajarkanlah kami ya Tuhan cinta kasih-Mu, tolong dan mampukanlah kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Untuk menerima berita anugerah, marilah kita berdiri. Saudara, kita adalah orang yang berdosa dan membutuhkan kasih pengampunan dari Tuhan. Oleh karena itu, setelah kita bersama mengaku dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan, kini kita akan bersama menerima berita anugerah yang diambil dari 1 Yohanes 4, bait 7 dan 8, yang berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak akan mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelum masuk dalam pemberitaan firman, mari kita menyanyikan PKJ 289, Keluarga Hidup Indah. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita memohon tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan, agar kita boleh membaca, mendengarkan, dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Mari saudara, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, bahwa pada kesempatan minggu hari ini, di dalam rangkaian bulan keluarga, minggu yang kedua, kami boleh melakukan kebaktian. Kami melakukan ibadah kami di kediaman kami masing-masing, dan kami sungguh percaya ini menjadi bagian tanggung jawab kami sebagai warga negara dan warga gereja. Sesaat lagi ya Allah, kami akan bersama menerima firman Tuhan. Tolong tuntunlah kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, agar melalui firman Tuhan ini kami boleh semakin bertumbuh, terlebih lagi sebagai pribadi, keluarga maupun jemaat, di tengah-tengah setiap kehidupan Tuhan mempercayakan kami untuk boleh berkarya. Di dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan, kami bersama bersatu di dalam doa, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian bacaan Alkitab pada kesempatan hari Minggu ini diambil dari Matius pasal 22, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Matius pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Demikian bagian bacaan kita.
Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Umat Tuhan, demikianlah bagian bacaan Alkitab kita pada kesempatan hari Minggu ini. Berbahagialah setiap mereka yang membaca, mendengarkan, dan rindu memelihara firman Allah di dalam seluruh kehidupannya. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Pada kesempatan ini kita memasuki minggu yang kedua di dalam bulan keluarga kita pada hari ini. Nah, tema pada kesempatan minggu yang kedua bulan keluarga ini ialah keluarga sehati. Dengan bagian bacaan yang tadi kita sudah bersama-sama membacanya, yang diambil dari Matius pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perumpamaan tentang perjamuan kawin. Nah, saudara, kalau kita berbicara tentang keluarga, kehidupan di dalam sebuah keluarga tentu banyak sekali hal yang terjadi. Oleh karena itu, kalau kita berbicara tentang keluarga, maka kita tentu ingin agar keluarga kita boleh senantiasa bertumbuh di dalam Kristus. Nah, saudara, setiap tanggal 15 Mei menjadi Hari Internasional Keluarga. Dan kalau di Indonesia, Hari Keluarga Nasional itu diselenggarakan setiap tanggal 29 Juni. Apa sih tujuannya? Kenapa harus ada Hari Keluarga Internasional? Lalu juga harus ada Hari Keluarga Nasional. Memang keluarga adalah entitas yang paling kecil di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam kehidupan berjemaat ya, dalam kehidupan kita, yang sangat penting dan sangat mempengaruhi. Mempengaruhi siapa? Yang mempengaruhi orang-orang yang ada di dalamnya, mempengaruhi individu yang ada di dalamnya. Minggu lalu kan kita sudah belajar ya, bagaimana setiap pribadi itu bisa sangat terbentuk
oleh keluarga yang ada di dalamnya. Dan ini menjadi sebuah pesan yang sangat baik untuk kita. Nah, saudara, berbicara tentang Hari Keluarga Internasional di Skotlandia misalkan, dalam penyelenggaraan Hari Keluarga Internasional ini, maka pada hari tersebut disebut sebagai Family Day. Apa yang dilakukan? Negara memberikan sebuah hari libur kepada setiap warga negara di tanggal tersebut, tanggal 15 Mei. Lalu saudara, setiap keluarga diberi kewajiban supaya bisa menyelenggarakan kegiatan kebersamaan di rumah. Jadi hari liburnya bukan menjadi momen untuk pergi keluar kota, bukan juga liburan, bukan juga tidur bangun siang gitu ya. Tetapi hari tersebut dipakai dan diwajibkan setiap keluarga bisa berkumpul, melakukan aktivitas keluarga dan mengurangi mempergunakan gawai atau gadget. Nah, aktivitasnya macam-macam, misalkan makan bersama, nonton bersama, main bersama, ngobrol bersama. Nah, saudara, kenapa ini dilakukan? Karena Skotlandia menyadari bahwa kesibukan kehidupan pada saat ini, khususnya pada era modern pada saat sekarang ini, membatasi dan mengurangi kan perjumpaan-perjumpaan, percakapan-percakapan, kebersamaan-kebersamaan di dalam keluarga. Dan rasanya saudara, ini bukan hanya terjadi di Skotlandia. Nggak usah jauh-jauh ke sana. Di Indonesia pun, di rumah tangga kita pun, kita mengalami hal-hal seperti itu. Sudah semakin sedikit waktu kita untuk bertemu sesama anggota keluarga, untuk ngobrol, untuk makan bareng, untuk bermain bersama, untuk melakukan percakapan-percakapan yang begitu mendalam, itu sudah sangat kurang, saudara. Saudara, ada seorang bernama George Bernard Shaw. Dia adalah seorang novelis, lalu juga dia banyak menulis tentang tulisan-tulisan keluarga. Dia mengatakan dalam salah satu quote-nya, "A happy family is but an earlier heaven." Jadi saudara, memang keluarga yang bahagia itu menjadi gambaran tentang surga yang awal, begitu ya katanya ya. Jadi saudara, memang keluarga kalau kita bangun dan bentuk secara bahagia dan kita berusaha untuk menciptakan kebahagiaan di dalam keluarga, itu akan mempengaruhi keimanan kita juga, akan mempengaruhi pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Nah, ada banyak hal saudara yang bisa kita lakukan. Terlebih lagi di tengah-tengah pandemi saat ini, di mana waktu kita bersama dengan keluarga tentu akan sangat banyak sekali. Dan kita bisa mencontoh seperti yang tadi saya sampaikan di awal, misalkan di Skotlandia ya, kita bisa melakukan aktivitas bersama di dalam keluarga kita. Mungkin juga kita bisa membatasi beberapa waktu, beberapa jam untuk kita tidak mempergunakan gadget kita melakukan aktivitas bersama dengan anggota keluarga kita. Di Irlandia punya aktivitas yang lain lagi nih saudara ya. Kalau memasuki Hari Keluarga Internasional, maka ada tanggung jawab atau kewajiban di mana orang tua harus menceritakan buku bacaan terhadap anak-anaknya ya, seperti di gambar ini. Jadi saudara, aktivitas kebersamaan di dalam kehidupan keluarga kita memang harus kita pupuk terus. Terlebih lagi di dalam konteks saat ini di mana perkembangan teknologi ya, yang kita sudah sama-sama tahu seringkali membatasi hubungan di antara sesama anggota keluarga. Nah saudara, bagian bacaan Alkitab kita pada hari ini perumpamaan tentang perjamuan kawin. Dan ini adalah bagian ketika Tuhan Yesus masih membicarakan tentang kerajaan sorga. Dan kalau kita mengingat bagaimana bagian bacaan Alkitab minggu lalu, di mana kita bicara tentang perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Nah, ini adalah bagian rangkaiannya. Penjelasan Tuhan Yesus tentang kerajaan sorga. Dan gambarannya serupa. Nah saudara, kalau kita melihat perumpamaan Tuhan Yesus tersebut, dikatakan bahwa ada seorang raja yang mengundang perjamuan kawin. Perjamuan kawin siapa? Perjamuan kawin anaknya. Saudara, kalau kita diundang oleh seorang pembesar, nggak usah raja ya, raja mungkin kayaknya nggak ada di antara kita yang pernah diundang raja, anaknya nikah ya. Paling kita nontonnya di televisi, live reportnya begitu ya, beritanya yang kita tonton. Nah kalau ada seorang pembesar yang menikahkan anaknya atau bikin sebuah acara, kira-kira kalau sebelum pandemi misalkan ya, kita datang atau enggak?
kemungkinan besar sih kita akan datang. Kita akan senang. Bahkan orang bisa saja kemudian cerita-cerita. Saya diundang loh, tanggal sekian dengan si dia. Oh sorry ya, tanggal tersebut saya nggak bisa nih kita ketemu. Kenapa? Oh saya diundang oleh seorang ini, namanya disebut. Itu jadi kebanggaan. Padahal bukan kita yang bikin acara. Kemudian merasa bahwa kita menjadi bagiannya. Karena kita merasa bahwa itu adalah sebuah kebanggaan buat kita. Nah, di dalam perumpamaan ini dikatakan ada seorang raja yang mengundang perjamuan kawin anaknya. Seorang raja yang mengundang perjamuan kawin untuk anaknya, maka orang yang diundang itu pasti akan datang. Tidak enak untuk menolak, dan ini menjadi sebuah sikap bagaimana kita menghargai si raja tersebut. Nah, dalam bagian bacaan ini ada 3 kelompok yang merespon undangan tersebut. Nah, kelompok pertama adalah orang yang diundang tetapi tidak mau datang. Dalam bagian bacaan Alkitab kita dikatakan bahwa si raja menyuruh hambanya untuk memanggil orang-orang diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi yang diundang ke dalam perjamuan kawin itu tidak mau datang katanya. Sebaliknya mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi mengurus usahanya, ada yang lain kemudian menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya, lalu kemudian membunuhnya. Dan perbuatan ini membuat murka si raja. Saudara, kita ingin mencoba memaknai bagian kelompok pertama ini, khususnya di dalam kehidupan keluarga. Saudara, ini adalah sebuah pesan yang kuat ingin mengatakan bahwa ketika keluarga menerima undangan daripada Tuhan untuk menerima anugerah keselamatan, menerima pemberitaan firman Tuhan, namun keluarga tersebut, orang di dalamnya menolak. Dan ini membuat murka sang raja. Saudara, dapatkah keluarga-keluarga kita adalah keluarga yang kemudian menolak undangan daripada Tuhan? Oh, ini saudara-saudara sangat terbuka bisa terjadi di dalam kehidupan kita kan? Ketika keluarga kita kemudian tidak menjadi keluarga yang bertumbuh di dalam Tuhan. Keluarga yang jauh daripada Tuhan. Mungkin tidak semua anggota keluarganya. Sebagian daripada anggota keluarga tersebut. Nah saudara, beberapa waktu lalu saya pernah khotbahkan ini. Bagaimana dalam pemahaman kekristenan kita, keselamatan itu tidak boncengan sifatnya. Tidak kemudian ketika si ibu, si bapak atau salah satu anaknya rajin, kemudian ini menjadi jaminan keselamatan setiap anggota keluarga. Tidak. Keselamatan itu menjadi tanggung jawab pribadi. Dan kalau kita rindu, setiap anggota keluarga kita mengalami keselamatan, maka mari kita bersama-sama merespon undangan tersebut. Nah, ini pesan buat kita pada hari ini, saudara. Di dalam kehidupan keluarga yang sehati. Membangun keluarga yang sehati. Sehati kemana? Bukan sehati, oh liburan ke sini. Oh bukan sehati, oh kita pergi ke mana. Bukan saudara. Tapi kita sehati membangun keimanan kita kepada Tuhan. Bagian yang kedua dalam perumpamaan ini dikatakan, setelah orang-orang yang diundang itu ramai-ramai menolak, maka si raja kemudian mengatakan kepada hamba-hamba itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Jadi ada undangan baru nih Ibu Bapak Saudara, setelah orang-orang pertama ini menolak. Dan disebutkan dalam bagian bacaan Alkitab kita, orang-orang baik dan orang-orang jahat. Karena ini siapapun orang-orang yang dijumpai di jalan. Nah saudara, kita masuk ke dalam bagian yang kedua. Ketika dijumpai orang-orang di jalan lalu diundanglah dan dikatakan bahwa rumah itu penuh, ruangan itu penuh dengan setiap tamu. Dan ketika raja itu masuk bertemu dengan tamu-tamu itu, raja kemudian melihat ada orang yang tidak mengenakan pakaian pesta. Dan ini adalah bagian yang kedua ya saudara ya. Ada seseorang yang tidak berpakaian layak ada di pertemuan tersebut. Dan raja itu kemudian bertanya kepada dirinya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu raja itu berkata kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Nah pertanyaannya saudara, kenapa si raja ini
bisa marah begitu hebatnya karena ada orang yang datang tidak menggunakan pakaian pesta. Satu orang lagi. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah gambaran ketidaksiapan seseorang menyambut undangan perjamuan kawin. Nah, kita ingin melihat ini dalam konteks kehidupan keluarga, saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak pernah tahu tentang umur kita. Sampai kapan kita ini bisa hidup. Muda, tua, akan mengalami kematian. Sehat, sakit, bisa saja mengalami kematian. Kita tidak tahu kapan kita berakhir hidup di tengah-tengah dunia ini, saudara. Oleh karena itu, yang kedua ini adalah kita bicara tentang kesiapan. Kesiapan kita. Saudara, kalau kita mau pergi ke pesta, bagaimana cara kita mempersiapkan diri? Ya, ada orang yang mempersiapkan diri dengan begitu detail, jauh-jauh hari sudah dipikirin, saudara mau pakai baju apa, atasan apa, bawahan apa, tas apa, sepatu apa, di-matchingin semua. Ya, persiapan di hari H juga, acaranya misalkan malam, persiapan dari pagi. Begitu mempersiapkan diri. Dan ini sama halnya bicara tentang keimanan kita, saudara. Keimanan kita, pertumbuhan keimanan kita juga harus terus dipersiapkan dan harus terus dipupuk. Tidak bisa dadakan. Dan caranya seperti apa? Dalam keseharian kita, keluarga kita adalah keluarga yang harus terbiasa melakukan persekutuan, melakukan doa bersama, saling menopang satu sama lain di dalam doa. Tidak dadakan. Tidak kalau hanya terjadi sesuatu yang buruk saja. Kemudian kita datang, membangun persekutuan, atau kita cari Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ayo tarik setiap anggota keluarga kita yang kita tahu bahwa mereka itu terhilang. Kita sama-sama bertumbuh. Jangan tinggalkan bahwa hanya kita yang bertumbuh, lalu ada anggota keluarga kita yang tidak bertumbuh. Karena kita rindu setiap kita kemudian boleh masuk ke dalam anugerah keselamatan daripada Tuhan. Dan kelompok ketiga yang kita baca adalah siapapun orang yang dijumpai di jalan tadi, tetapi mereka berpakaian layak. Artinya kelompok yang ketiga ini adalah orang-orang yang diundang, orang-orang yang mau datang, tapi tidak sembarangan datang. Mereka datang dalam kesiapan hati. Mereka datang dalam kesungguhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah saudara dan saya membangun keluarga yang sehati. Pada masa pandemi ini menjadi kesempatan kan buat kita. Biasanya kalau hari Rabu nggak bisa ikut persekutuan wilayah. Kenapa? Belum pulang kerja. Biasanya, nggak bisa. Ada kegiatan-kegiatan yang lain. Tapi sekarang kegiatan persekutuan keluarga misalkan itu dilakukan melalui online. Bisa dilakukan. Saudara, kalau nggak bisa jam 7, bisa jam 8. Bisa pilih waktu yang baik di mana setiap anggota keluarga bisa sama-sama puji Tuhan. Setiap anggota keluarga bisa sama-sama saling berdoa. Bisa melakukan sharing. Bisa saling menguatkan satu sama lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari GKI Harapan Jaya menjadi keluarga yang sehati. Setiap anggota jemaat, setiap simpatisan, setiap umat Tuhan di tempat kita dapat menjadi keluarga yang sehati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, senantiasa bertumbuh di dalam cinta kasih kepada Tuhan. Amin. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku.
namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kau jaminanku dalam hidup. Saat ku tak mengerti dalam hidupku, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kau jaminanku dalam hidupku. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kau jaminan dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kau jaminanku dalam hidupku. Umat Tuhan, marilah kita berdiri dengan mengingat janji baptis kita. Marilah kita menyatakan iman percaya kita melalui pengakuan Imam Rasuli secara bersama-sama dengan menyatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa.
Di tengah-tengah kondisi saat ini ya Tuhan, kami terus berdoa untuk pandemi yang kami hadapi. Berikanlah kami senantiasa tetap bersukacita, bertumbuh di dalam Tuhan. Khususnya di masa bulan keluarga pada bulan dan tahun ini, kami boleh menyesuaikan diri. Kami boleh tetap bersukacita, mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan bulan keluarga. Ya Tuhan, kami berdoa untuk panitia pelaksana daripada bulan keluarga dari badan-badan pelayanan, sehingga boleh melakukan setiap tugas dan tanggung jawab dengan baik. Lalu kami sebagai umat-Mu juga boleh mengikutinya dengan baik, dan ini semata-mata bertujuan agar kami sebagai keluarga boleh senantiasa bertumbuh kepada Tuhan. Ya Allah yang penuh kasih, kami juga berdoa kepadamu untuk seluruh pelayanan daripada GKI Harapan Jaya. Kami yang terus berusaha untuk mempersiapkan diri dan rindu untuk kebaktian onsite. Tetapi kami tahu ya Tuhan bahwa situasi di sekitar kami saat ini tentu bukan situasi yang kemudian bisa untuk kami langsung melaksanakan kebaktian onsite. Sekali lagi kami tahu ya Tuhan bahwa kehidupan bergereja seharusnya merawat kehidupan dan bukan mengancam kehidupan. Dan biarlah hikmat Tuhan boleh senantiasa menyertai kehidupan bergereja kami dan pelayanan kami. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami kelemahan tubuh, mereka yang berada dalam masa pemulihan, mereka yang berulang tahun, baik pada hari ini maupun pada hari-hari ke depan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kami yang melakukan kehidupan di dalam keluarga, pergumulan rumah tangga, pergumulan kehidupan pasangan, kehidupan suami istri, kehidupan hubungan saudara bersaudara. Tuhan yang boleh senantiasa menopang kami. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, agar setiap orang yang bekerja, setiap orang yang mencari pekerjaan, setiap orang yang bergumul secara ekonomi di dalam kehidupan keluarga mereka, tolong berikan hikmat, tolong berikan jalan ya Allah, sehingga Tuhan boleh memberikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan mereka. Ya Allah, kami juga berdoa untuk gereja-gereja di berbagai tempat dalam kondisi saat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan bersama antar umat beragama. Kami berdoa untuk situasi sosial, politik, ekonomi negeri kami ini. Doa kami ya Tuhan, segala sesuatunya boleh berlangsung dengan baik. Dan biarlah masa-masa yang tidak mudah yang kami jalani saat ini boleh tetap punya pengharapan akan pekerjaan daripada Tuhan. Ya Allah ya Kristus, inilah doa dan permohonan kami. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam segala permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kini kita akan masuk di dalam pelayanan persembahan. Untuk persembahan minggu ini atau persembahan bulanan, umat dapat memberikan persembahan melalui transfer bank dengan nomor rekening di bawah ini. Marilah kita mengumpulkan persembahan syukur kita berdasarkan 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-34 yang berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya." Kita menyanyikan Kidung Jemaat 292, Tabuh Gendang. Kecapi, mari memuji Allah.
Mari kita berdiri dan mengucap syukur dalam doa. Tuhan, kami datang membawa persembahan sebagai wujud rasa syukur kami atas anugerah dan kasih Allah yang tak terhingga pada diri kami. Terimalah Tuhan persembahan ini, dan pakailah melalui setiap orang yang akan mengelolanya, sehingga apa yang kami persembahkan ini berguna untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa persembahan dan syukur kami. Amin. Umat Tuhan, marilah kita menjalani kehidupan keluarga yang penuh dengan cinta kasih. Kini, mari kita menyanyikan Tuhan Kau Gembala Kami. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Saudara, dengan penuh sukacita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.